Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rangga Dwi Pilian dengan NIM 213600005 dan di sini saya akan menjelaskan tentang proyek yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pemrograman multimedia. Sebelumnya saya ingin minta maaf karena uh, ini sebenarnya videonya sudah direkam tadi, namun uh, terjadi korup pada video sehingga video hanya berjalan sekitar uh, 28 menit saja, di mana progres terakhir saya adalah membuat border ini. Jadi ketika saya selesai membuat border ini, file videonya korup dan yang bisa diakses hanya sampai durasi sekitar 28 menit 22 detik. Jadi karena kondisi memori saya yang tidak memungkinkan untuk merekam ulang dan membuat proyeknya secara ulang, di sini saya akan menjelaskan saja apa yang sudah saya lakukan di proyek kali ini. Oke, langsung saja. Pertama, yaitu pada awal-awal yang saya lakukan adalah membuat folder baru di sini di asset dengan cara klik kanan, create, lalu folder, lalu beri nama foldernya dengan nama scripts dan sprites. Lalu yang saya lakukan selanjutnya adalah mengimport gambar-gambar untuk aset yang akan digunakan nanti. Nah, dan di sini pada defaultnya scene awal ini bernama sample scene. Nah, di sini saya ubah menjadi main menu. Lalu saya masukkan teks ini glowing pongnya dengan cara klik sprite, lalu langsung saja drag si teksnya. Nah, ini teksnya langsung saja di drag ke scene ini. Lalu cara mengubah warnanya adalah dengan cara klik layer glowing pong text, lalu pilih colornya. Nah, ini adalah warna yang saya pakai. Lalu untuk mengubah background warnanya menjadi hitam adalah dengan cara klik main kamera, lalu ubah backgroundnya ini ke hitam. Oke, lalu selanjutnya di sini setelah menambahkan glowing pong text, yang saya lakukan adalah membuat canvas untuk tempat parent dari si tombol play dan quit ini. Caranya adalah dengan klik kanan, lalu klik UI. Nah, di sini akan muncul canvas ya. Nah, tinggal diklik saja. Lalu untuk menambahkan button ini, caranya cukup mudah, yaitu dengan klik kanan pada scene ini, lalu klik pilih UI, lalu klik legacy, lalu pilih button. Sini saya akan contohkan saja. Nah, ketika buttonnya sudah muncul, maka klik button, lalu masukkan, pilih tombol yang akan dipakai. Kita drag, misalkan di sini saya memilih tombol play, drag, masukkan ke source image-nya, maka dia akan berubah mengikuti si source image-nya. Oke. Sini saya hapus lagi. Begitupun juga dengan si tombol quit-nya. Nah, sama untuk mengubah warnanya tinggal klik layernya, lalu pilih colornya ini diubah. Oke, selanjutnya yang saya lakukan setelah membuat setelah membuat button play dan quit adalah saya membuat script untuk berpindah-pindah scene. Jadi ketika di klik play, dia akan pindah ke scene yang sudah dibuat, yaitu scene Pong game atau scene game over. Oke, sini saya akan memperlihatkan contohnya, yaitu dengan saya untuk menambahkan scriptnya ini dengan saya menggunakan cara klik kanan, create, lalu klik C# script. Oke, saja sini double klik pada change scene, lalu ini adalah
coding yang saya gunakan. Umumnya atau defaultnya di sini yang tertulis pada change scene ini yaitu dia ada function start dan function update. Nah, di sini saya ganti functionnya menjadi public void move to scene dan public void quit. Oke. Nah, ketika sudah membuat si scriptnya ini saya klik going pong text, lalu drag si change scene-nya ini ke sini, ke add component, sehingga dia nanti di going pong text ini ada scriptnya ini. Bisa lihat ini ada change scene, lalu pada play button, nah ini tuh awalnya dia kosong, si on click-nya, itu kita tinggal klik tambah, lalu masukkan going pong text-nya ke sini, ke objeknya, lalu pilih ini yang functionnya, pilih change, lalu pilih move to scene. Nah, pilih ke scene 1 yang dimana scene 1 ini di sini teridentifikasi adalah si scene pong game-nya. Nah, bagaimana cara menambahkan scene ke build ini? Caranya adalah klik scene saja di sini, lalu drag salah satu scene-nya. Scene yang ingin dimasukkan ke build-nya. Oke, lanjut. Kalau quit button dia sama seperti play tadi, bedanya dia di functionnya change yaitu quit. Oke. Selanjutnya langkah terakhir yang saya lakukan adalah menambahkan background musik di sini. Lalu saya atur volumenya sesuai kebutuhan. Di sini saya atur ke 0,6. Karena menurut saya kalau volumenya 1 itu terlalu besar. Oke, itu saja yang saya lakukan di tombol main menunya. Lalu selanjutnya saya akan pindah ke tombol Pong Game. Ke scene Pong Game. Oke, di sini adalah tampilan awal dari scene Pong Game itu sendiri, yang dimana ini menjadi scene utama dari game yang saya buat ini. Oke, yang pertama saya seperti biasa men-setting kameranya terlebih dahulu dan mengubah backgroundnya menjadi hitam. Lalu di sini saya membuat parent border. Caranya klik kanan pada scene, lalu pilih create empty dan ubah namanya menjadi border. Nah, di sini dalam parent border ini terdiri dari beberapa border ya. Ada right, left, middle, top, dan bottom border. Nah, caranya sama seperti tadi, saya drag si vertical bordernya ini ke sini, lalu saya atur posisinya menggunakan tools-tools yang ada di sini nih. Misalnya untuk merubah posisi, lalu ada merubah rotasinya, lalu ada mengatur scale-nya atau ukurannya. Nah, semuanya saya atur sedemikian rupa sehingga bisa menciptakan sebuah gambar seperti lapangan. Oke. Lalu pada masing-masing border ini saya tambahkan box collider agar dia mempunyai seperti bentuk fisiknya, sehingga ketika bolanya ini menyentuh si bordernya ini, dia tidak akan terjatuh begitu saja, melainkan akan mantel atau ada pembatasnya gitu lah. Caranya yaitu dengan cara add component, lalu ke physics 2D, klik box collider. Pastikan di sini pilih dulu right, left, top, dan bottom. Di sini middle line-nya tidak saya tambahkan box collider karena dia di sini memang dikhususkan untuk seperti garis saja, garis pembatas antara area player 1 dan player kedua. Oke, lanjut ke ball-nya, ke objek bolanya. Nah, untuk memasukkan objek bola di sini, saya dengan cara create empty. Nah, di sini add komponennya, masukkan sprite renderer. Nah, dia sama seperti menambahkan
gambar pada objek button. Nah, jadi di sini saya pilih objek bolanya di sini dan drag ke bagian sprite. Maka ya dia akan menjadi bola. Oke. Nah, selanjutnya ketika saya sudah melakukan tadi, yang saya lakukan selanjutnya adalah menambahkan rigid body dan circle collider, di mana rigid body di sini berfungsi sebagai fisiknya, bagaimana bola ini itu dia mempunyai massa atau mempunyai berat, dan ini juga berpengaruh kepada gravitasi yang ada di game ini. Lalu circle collider dia bentuknya seperti box, fungsinya seperti box collider, di mana dia agar si bolanya itu seperti mempunyai bentuk fisik sehingga tidak menembus benda di sekitarnya. Oke. Nah, di sini menggunakan material ya untuk mengatur mantel bolanya. Caranya adalah sini saya ke aset. Nah, di sini sudah ada, yaitu klik kanan, create, lalu ke 2D, lalu pilih fisik material 2D. Nah, ubah namanya menjadi bal material, dan di sini adalah settingan untuk mengatur seberapa mantel nanti bolanya. Oke. Nah, itu saja yang dilakukan untuk objek bola. Nah, selanjutnya saya menambahkan 2 script untuk bolanya di sini, yaitu script pertama untuk pergerakan bolanya yang saya beri nama ball movement, dan script kedua untuk pantulan bolanya yang saya beri nama ball bounce. Sini sama seperti tadi, cara membuat scriptnya yaitu tinggal klik kanan, create C# script. Oke. Sini saya akan tunjukkan script dari ball movementnya. Ya, sini banyak fungsi-fungsi yang ditambahkan ya. Seperti ada fungsi restart ball, ada fungsi launch, ada fungsi move ball, fungsi increase hit counter. Nah, jadi ini yang sudah saya ketikkan pada script ball movement. Selanjutnya yang ball bounce. Pada ball bounce di sini function-functionnya juga ada void bounce, void on collision enter 2D. Di sini juga pantulan bolanya ini juga berpengaruh pada border yang sudah dibuat tadi. Oke. Lalu sama seperti tadi, ketika sudah selesai mengetik scriptnya, langsung saja di drag ke objek bolanya, dragnya ke add component ini ya, agar dia bisa kayak menambahkan secara otomatis. Oke, itu saja yang saya lakukan pada objek bola. Selanjutnya pada player 1 di sini sama seperti membuat bola tadi, yaitu klik kanan, create empty, lalu masukkan sprite-nya ke si objek yang sudah dibuat. Nah, untuk nama sprite-nya saya di sini menggunakan nama raket ya. Nah, yang saya lakukan sebenarnya di sini hampir mirip-mirip ya. Si objek player 1 dan player 2-nya seperti pada objek bola, yaitu menambahkan box collider, menambahkan rigid body, lalu ada scriptnya di sini. Nah, untuk scriptnya, ini adalah script yang saya gunakan. Saya menggunakan function yang umumnya dipakai, ada function start, function update, dan function fix update. Begitupun juga dengan player 2, di sini saya tinggal copy saja, lalu mengubah warnanya, dan scriptnya saya ganti menggunakan script player 2. Nah, ini adalah script dari player 2, dia masih sama menggunakan function start, function update, dan function fix update. Oke, lanjut. Di sini ada skor ya. Skornya itu ya untuk menampilkan skor yang player 1 atau player 2 raih.
Sini untuk objek skor di sini hanya menggunakan teks saja. Caranya adalah di sini pada parent canvas, klik kanan, lalu klik UI, legacy, lalu buat teks dan edit seperti ini. Nah, ini nanti dia akan berhubungan dengan si parent border, di mana parent border di sini dia itu ya ada script score manager yang dimana ketika bolanya ini menyentuh bagian left atau right border, dia akan menambah skor untuk player 1 atau player 2. Sini saya tunjukkan script untuk score manajernya. Di sini menggunakan function player 1 gol, player 2 gol, lalu check score. Nah, untuk objek utamanya, karena memang ini berkaitan dengan teks yang tadi sudah dibuat, maka di sini objek untuk mendisplay dari script tadi adalah si player 1 score sini. Nah, lalu ada player 2 score. Nah, itu. Lalu seperti biasa, tahap terakhir saya menambahkan background musik pada ini, pada si scene-nya ini. Saya atur juga volumenya ke 0,6. Oke, lanjut. Nah, di sini ada yang unik menurut saya. Sorry, bukan unik. Jadi seperti settingan. Tapi settingannya hanya bisa diakses menggunakan Unity, di mana di sini adalah score to reach seperti namanya, yaitu ketika kita mencapai skor yang telah ditentukan, maka salah satu player yang mendapatkan skor tersebut akan dinyatakan menang. Di sini defaultnya saya menggunakan 3 saja, karena ya 3 cukup sebentar dan tidak terlalu lama juga untuk gameplaynya. Jadi ketika salah satu player ini sudah mencapai 3 skor, maka akan langsung pindah ke scene game over. Nah, di sini pada scene game over seperti biasa saya setting backgroundnya menjadi hitam. Lalu saya menambahkan teks game over, yang mana saya juga mengubah warnanya dan menambahkan script change scene yang sudah saya buat sebelumnya pada main menu. Oke. Selanjutnya saya menambahkan canvas juga seperti biasa tadi, klik kanan UI canvas. Ini saya menambahkan replay button dan button main menu. Caranya juga masih sama, klik kanan, create empty, lalu tambahkan si sprite replay atau main menu ke objek button ya tadi. Sorry, dia bukan empty tapi button UI legacy button. Oke, yang dimana pada buttonnya ini ketika saya klik replay, maka dia akan pindah ke scene 1, yang dimana scene 1 tadi adalah scene si Pong gamenya itu. Lalu ketika saya klik main menu, nah dia akan pindah ke scene 0, yang dimana scene 0 itu adalah scene main menu. Oke, ini adalah background musiknya. Seperti biasa saya tambahkan terakhir dan saya setting volumenya ke 0,6. Nah, ketika semuanya sudah selesai, yang saya lakukan adalah klik file, klik build setting, lalu klik build. Nah, karena saya sudah membuild game ini, maka saya akan langsung mendemonstrasikannya saja. Oke, di sini sudah ada program yang type-nya itu sudah termasuk aplikasi ya. Saya double klik saja. Nah, ini adalah game yang sudah saya buat ini. Ketika saya klik play, dia akan main. Ini saya contohkan saja. Ini saya membuat player 2 menjadi 3 skor. Nah, ketika mencapai 3 skor, dia akan pindah ke scene game over.
uh, setting ke 0,1 dan grafik display-nya ke 0, dia tadi terlihat seperti ini. Jika saya klik menu, dia akan pindah ke scene 0 tadi, dimana saya menambahkan scene main menu. Lalu ketika saya klik quit, dia gamenya akan quit juga. Ya, jadi sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf, saya tidak bisa memberikan langkah-langkahnya karena file videonya error dan tidak memungkinkan juga untuk membuat ulang projectnya karena keterbatasan storage hard disk pada laptop saya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.